Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para bunyai, para pejabat yang hadir, khususnya Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mewakili Bupati napa Wakil Bupati? Wakil Bupati kedepannya. Bapak Kapolsek, Bapak Camat dan seluruh pejabat yang hadir, yang sangat kami hormati dan kami banggakan, para pengurus penyiar sholawat wahidiyah Jombang tingkat wilayah Provinsi Lampung, yang pada malam hari ini melaksanakan kegiatan rutin 6 bulan sekali, yaitu mujahadah nisfu sanah, dan semoga pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pengurus DPC se-Provinsi Lampung, dan pada para pengamal sholawat wahidiyah simpatisan yang berkenan hadir meluangkan waktunya pada malam hari ini. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sangat banyak sekali, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat berupa sholawat wahidiyah. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam yang seindah-indahnya semoga tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi petunjuk mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang tidak benar, sehingga kita semua sebagai umat Islam mendapatkan limpahan fadl yang luar biasa dari beliau, yaitu dengan keutamaan membaca sholawat yang sangat luar biasa. Tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka sholawat itu tidak ada. Dan sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka bacaan sholawat kita itu bisa diterima langsung oleh Allah tanpa halangan apapun, tanpa syarat apapun. Dan itu adalah hal yang perlu kita syukuri, kita berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya, salam ikraman, salam penghormatan
wa ta'dziman wa mahabbatan. Semoga tetap tercurah kepada para kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususnya kepada Ghausi hadaz zaman radhiyallahu an, dan pada aulia yang ada di wilayah Provinsi Lampung, dengan harapan beliau-beliau tersebut memberikan doa restunya kepada kita sehingga acara pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat syafaat tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat barokah nadroh dari para kekasih Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang berbahagia, mungkin ada di antara kita yang bertanya, wahidiyah itu apa? Tujuannya apa? Caranya bagaimana? Kita sebagai pengamal tentu harus bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wahidiyah adalah sekumpulan bacaan sholawat, merupakan bimbingan praktis agar kita memiliki hati yang bersih dan sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan praktis itu mudah apa sulit? Praktis itu mudah atau sulit? Mudah. Ini merupakan revolusi yang luar biasa. Kalau orang dulu mengatakan bahwa mengenal Allah itu sulit, mendekatkan diri kepada Allah itu sulit, caranya sulit, syaratnya banyak, dengan hadirnya sholawat wahidiyah maka kesulitan-kesulitan itu dipangkas oleh Allah karena fadilahnya bacaan sholawat. Ulama sepakat, barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah itu pasti akan diterima sholawatnya, walaupun hatinya itu tidak merasa menghadirkan Rasulullah, walaupun hatinya itu ghafil, lupa terhadap keberadaan Rasulullah, tetapi sholawatnya tetap diterima. Itu mudah sekali, karena agama itu adalah hal yang mudah. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Wala yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Jadi agama Islam itu adalah hal yang mudah. Agama itu mempermudah kita, tidak mempersulit. Barang siapa yang mempersulit agama maka dia akan menjadi kesulitan sendiri. Penak agama ini. Maka dawuh-dawuh Rasulullah itu yasiru walatu asiru, permudahlah jangan engkau persulit, permudahlah jangan engkau persulit. Sebab itu ada ayat yang sering kita baca ketika khutbah niku, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang dibaca di mana-mana, di masjid-masjid yang dibaca ayatnya pasti itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bener napa mboten? Bener. Bener. Takwa setakwa-takwanya. Benar, benar. Namun sebagian ulama mengatakan ada ayat lain yang menasah ayat tersebut. Bunyinya banyak. Bagaimana? Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Tapi ini jarang diucapkan oleh orang-orang. Oleh para kiai-kiai jarang yang mengucapkan ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Jadi semampu kita. Begitu juga wahidiyah mengajarkan kepada kita, semampu kita untuk menerapkan, mengamalkan ajaran-ajaran wahidiyah. Tadi ketika tahlil kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum
bihillah. Jadi Allah itu akan menghisap, menghitung apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Jadi apa amal perbuatan yang tampak itu dihisap oleh Allah. Amal perbuatan yang tersembunyi di hati itu akan dihisap juga oleh Allah. Jadi orang mau berbuat maksiat, di dalam hatinya sudah menginginkan perbuatan maksiat, itu akan dihisap oleh Allah. Ayat tersebut, ketika ayat itu dibacakan, para sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah jenengan perintah sholat, saya siap. Saya sudah jenengan perintah zakat, siap. Sudah diperintah puasa, siap. Tapi kalau ini ya Rasulullah, apa yang ada dalam hati ini akan dijadikan pertimbangan besok di yaumul hisab. Saya kok berat ya Rasulullah. Jadi ketika orang berbuat tidak baik, walaupun masih di dalam hati, itu akan dihisab. Sahabat itu merasa berat, padahal sahabat itu imannya itu luar biasa. Akhirnya Rasulullah dawuh, janganlah kamu seperti umat-umat terdahulu yang mengatakan saya mendengar namun kemudian mengingkari. Jadilah kamu menjadi umat yang mendengar dan melaksanakan. Itu yang kita baca ketika tahlil. Setelah para sahabat ngaturkan, melaporkan unek-uneknya kepada Rasulullah, akhirnya turunlah ayat-ayat berikutnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi hanya perbuatan-perbuatanlah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seperti misalnya contoh sholat yang dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Nah, itu menunjukkan bahwa agama ini mudah. Dan Allah memberikan kemudahan, tidak sulit untuk menjalankan agama. Begitu juga dalam berwahidiyah, mengesahkan Allah. Itu tidak sulit, yang penting mau. Yang penting mau. Yang penting mau mujahadah, yang penting mau berjuang. Insya Allah akan mengenal Allah dengan sangat mudah. Karena janjinya Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin kenal aku, maka akan aku beri jalan. Itu janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kita sebagai pengamal wahidiyah ya, bermujahadahnya sebaik-baiknya dalam bermujahadah, supaya kita bisa dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, makrifat kepada Allah wa Rasulih SAW. Orang bermujahadah itu membaca sholawat, itu berarti ingat dengan Allah. Barang siapa ingat kepadaku maka ingat kepada Allah. Dawuhnya Rasulullah seperti itu. Man zakaroni faqad zakarallah. Ketika kita membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, kita ingat kepada Rasulullah, otomatis kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi setinggi-tingginya kita menyanjung Rasulullah, beliau tetap utusan Allah. Jadi tidak mungkin orang itu fanatik mengkultuskan Rasulullah itu derajatnya bisa menyamai Tuhan, tidak. Karena seberapapun kita mengkultuskan Nabi Muhammad, beliau itu tetap pangkatnya sebagai utusan Allah. Maka itu berbahagialah kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah. Kita dikenalkan dengan wahidiyah. Dalam sholawat wahidiyah itu terkandung banyak sekali doa. Banyak sekali doa. Doa kesadaran kepada Allah, doa agar kita mendapat rezeki yang baik, doa agar kita bisa bermasyarakat dengan baik,
doa persatuan dan kesatuan ada dalam sholawat wahidiyah. Dawuhnya Rasulullah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi ibadah apapun itu tergantung dari doa, karena doa itu adalah otaknya ibadah. Kalau otak menginginkan berjalan ke kanan, maka seluruh anggota tubuh pasti ikut ke kanan. Kalau otak ini ingin tubuh berjalan ke kiri, maka seluruh anggota tubuh pasti akan ikut berjalan ke kiri. Tapi ketika otak memerintahkan kaki untuk bergerak, namun kaki tidak bergerak, itu namanya stroke. Iya tidak? Iya. Sarafnya tidak nyambung antara otak dan tubuh. Maka itu semua peribadahan itu otaknya ada di doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Kita sebagai orang wahidiyah senantiasa berdoa, Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya Allah yang maha satu sifatnya, berilah kami kemampuan untuk menerapkan ajaran lillah. Ya Allah yang maha satu zatnya, berilah kami kemampuan untuk menerapkan billah. Jadi dalam kita bermujahadah, kita mohon kepada Allah agar kita dalam keseharian kita, ibadah kita, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh, senantiasa dalam hati niat melaksanakan perintah Allah. Mau bekerja, niat bekerja karena perintah Allah. Mau pergi pengajian, bermujahadah, niat pergi pengajian, mujahadah karena perintah Allah. Mau ke kebun, mau ke kantor, mau kemanapun, yang penting tidak melanggar aturan agama. Dan ini hebatnya wahidiyah, tidak juga melanggar aturan dari negara. Itu supaya diniati menjalankan perintah Allah. Kita mohon itu yang ibadah ghairu mahdoh. Yang ibadah mahdoh sholat. Ketika sholat kita niat ingsun sholat hanya melaksanakan perintah Allah. Ketika kita berpuasa, niat ingsun berpuasa hanya melaksanakan perintah Allah. Itu dalam hati. Nah itu kita mohon dalam bermujahadah. Kita mohon Allahumma ya wahid, ya wahid, ya wahid. Artinya berikanlah kami kemampuan untuk menerapkan lillah. Ya ahad, ya ahad, ya Allah yang maha satu zatnya, berilah kami kemampuan untuk menerapkan billah. Apapun yang kita lakukan, duduk, berdiri, mendengar, berbicara, bergerak, itu semua hanya fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dirasa di dalam hati. Jadi kita bisa berbicara seperti ini, hati merasa kita bisa berbicara karena dibisakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang maha berbicara hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mendengar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita itu bisa mendengar bukan sebab kita, tapi sebab dibisakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bergerak bukan karena merasa kita bisa bergerak, tapi digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita diam kita pun didiamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya ahad. Yang kemudian itu diuraikan lagi dalam sholawat ma'rifah. Hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha. Kami sehingga berilah kami kemampuan ya Allah, sehingga kami tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasa,
tidak bisa diam, tidak bisa bergerak, kecuali semua itu adalah sebab Engkau ya Allah. Nah, kita mohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikasih kemampuan. Maka ketika doa itu adalah otaknya ibadah, maka perbuatan kita sehari-hari harus mencerminkan dari apa yang kita mohon dalam doa-doa kita. Mau sholat berusaha menerapkan lillah, mau ke pasar berusaha menerapkan lillah, mau apapun berusaha menerapkan billah, dan seterusnya dan seterusnya. Lah itu berarti cocok antara otak dan anggota tubuh yang lain. Kalau tidak cocok berarti ini sakit, berarti ini sarafnya terpisah. Nah, maka kita sebagai pengamal senantiasa harus merasa zalim, merasa rendah diri, merasa penuh dosa. Bahkan kalau mujahadah itu diajak menangis. Orang dekat dengan Allah itu sulit. Sholatnya harus baik, puasanya harus baik, rawatib sholatnya juga harus baik, susah, wiritannya harus kuat. Tapi kalau ingin lebih dicintai oleh Allah daripada mereka yang dekat dengan Allah, itu mudah. Apa? Mengakui diri penuh dosa, merintih memohon ampun kepada Allah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada tasbihnya mereka yang dekat dengan Allah. Itu dawuhnya Allah, aninul mudnibi ahabbu alayya min tasbihil muqarrabin. Rintihan hatinya orang yang penuh dosa, mengakui berlumuran dosa, memohon ampun, kata Allah, lebih aku cintai daripada tasbihnya mereka yang dekat dengan Allah. Maka itu kita di Wahidiyah diajarkan ketika bermujahadah, membaca sholawat, memohon kepada Allah, itu diajarkan untuk merasa diri penuh dosa, merasa diri dolim. Dolim itu berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Buang sampah di sembarang tempat itu berarti dolim. Nanti kita lihat habis nih Husanah ini sampahnya banyak apa enggak. Kalau banyak berarti pengamal Wahidiyah masih dolim. Nah, itu introspeksi diri kita. Kalau kita kumpulkan sampah, kita buang di tempatnya, nah itu berarti adil. Itu berarti yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Jadi dalam Wahidiyah itu bukan hanya lillah, bukan hanya billah, bukan hanya lir rasul bir rasul lil ghos bil ghos, tapi juga ada ajaran yang namanya yu'ti kulladzi haqqin haqqah, yaitu memberikan hak kepada yang berhak. Kita pengamal berdoa, ya Rabbana fir yasirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Allah, ampunilah kami, permudahlah urusan kami, bukalah hidayah pintu hati kami, qarrib, pereratlah persatuan kami, wa alif, dan kesatuan kami di antara kami. Gitu? Iya. Kita setiap hari berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah, permudahlah urusan kami, jadikan kami ini orang yang bersatu. Masyarakat Lampung ini masyarakat yang bersatu, tidak terpecah belah. Doa itu dibaca setiap hari oleh pengamal sholawat Wahidiyah. Sak males-malesnya itu sehari 3 kali. Ketika kita berdoa seperti itu, nah dalam Wahidiyah itu ada aurat 717, ada 31, ada 37. Nah itu nyepaki orang sing males-males kados kula jenengan ngeten iki. Nek lembaran itu suwe napa mboten? Dangu. Lembaran itu 45 menit. Aras-aras lembaran 17. 17 kesuwen.
37, wah jerodok kesuwen 31. Nah itu kemudahan yang diberikan dalam wahidiyah oleh mu'alif sholawat wahidiyah. Apik pundi 31 kali 37? Nggih saya 37. 37 dengan 717, saya 717. Kali lembaran, nggih saya lembaran. Cuma nek awake dhewe ben bar salat kan mujadah lembaran terus gak nggih rada pegel. Ya wong sing keset-keset ya wis ben 717. Kok kesete kenemenen nggih 31. Lah itu kita berdoa setiap hari. Berilah, permudahlah urusan di antara kami. Berilah kami persatuan dan kesatuan. Berarti pengamal sholawat wahidiyah ketika doanya seperti itu dalam perbuatan sehari-hari, kalau gak kena stroke berarti harus mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dengan tetangga harus baik, dengan orang tua harus berbakti, dengan anak harus sayang, dengan orang lain harus baik. Kalau tidak berarti stroke, karena antara doa dan perbuatan itu tidak sama. Maka itu kita perlu introspeksi diri bahwa wahidiyah itu doa yang luar biasa, yang dibungkus dengan sholawat. Nah, itu pasti diterima oleh Allah. Kalau kita sudah mengamalkan wahidiyah, mujahadahnya sudah baik, tapi dengan tetangga kita kok belum akur, masih suka ngerasani, ya berarti kita perbanyak lagi, kita introspeksi diri lagi. Mujahadahnya kurang ini rasanya, mujahadahnya kurang. Karena mujahadah yang baik itu harus yaitu menerapkan ajaran lillah billah lir rasul bir rasul lil ghos bil ghos dan seterusnya. Dalam bermujahadah itu diterapkan. Ketika itu diterapkan, insya Allah dalam perbuatan sehari-hari, perilaku kita sehari-hari akan mencerminkan nilai-nilai wahidiyah. Ya Bu, ibu-ibu, dungane niku ya Rabbana fir yasir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ampun seneng ngrasani. Seneng ngrasani napa mboten ibu-ibu? Mboten nate ngrasani? Mboten nate gak? Itu sholawat itu bisa menghilangkan hal-hal semacam itu, karena memperbaiki hati, menghilangkan penyakit-penyakit hati. Ketika sholawatnya banyak, mujahadahnya banyak, sholawatnya banyak, diharapkan perilaku kita sehari-hari dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, dalam berkeluarga itu bisa mengedepankan yukti kulladzi haqqin haqqo, takdimul aham fal aham summal angfa fal angfa. Yukti kulladzi haqqin itu berarti mendahulukan, menjalani kewajiban tanpa menuntut hak. Memenuhi hak-hak orang lain itu lebih kita dahulukan daripada menuntut hak-hak kita. Jadi demonya pengamal dengan pemerintah itu ya mujahadah, didoakan setiap hari. Pak polisi didoakan, Pak bupati itu setiap hari didoakan, ya Allah berilah bupati kami ini petunjuk sehingga dalam membangun Lampung ini, membangun Lampung Selatan, membangun bangsa Indonesia ya Presiden, itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap hari didoakan oleh pengamal wahidiyah minimal 3 kali. Itu sing paling malas, sing rada sregep nggih ping 7. Nah, kita berdoa seperti itu, mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mendoakan diri kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan masyarakat pada umumnya, bahkan mendoakan jami'al alamin. Nah, itu perilaku kita juga harus mencerminkan dari apa yang kita
mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya biar mudah bagaimana? Ketika memohon itu tadi, merintih hatinya, merasa bahwa kita ini penuh dosa, kita ini makhluk yang zalim, maka itu kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bacaan-bacaan sholawat, sehingga semua dosa kita diampuni dan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perjuangan wahidiyah itu ada di situ. Jadi kita memperjuangkan bukan hanya diri kita, mendoakan bukan hanya diri kita, mendoakan masyarakat kita juga, mendoakan keluarga kita juga, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, mendoakan bangsa, mendoakan jami'al alamin. Itu tanggung jawab dan tugas para pengamal wahidiyah, setiap hari harus didoakan. Dan acara Nisfus Sanah pada malam hari ini itu adalah puncak kegiatan dari pengurus provinsi di tingkat wilayah. Kalau di tingkat kabupaten itu 3 bulan sekali disebut dengan triwulan atau rubu'us sanah, 1/4 tahun. Setiap 3 bulan sekali di seluruh kabupaten serempak mengadakan mujahadah seperti ini. Bukan hanya di Provinsi Lampung, di Riau, di Palembang, di Sumatera Selatan, di Jawa itu juga melakukan mujahadah seperti ini. Pada malam hari ini di Jawa Timur itu juga mujahadah Nisfus Sanah. Saya orang Jawa Timur, tapi karena mendapat tugas ke Lampung, yang mestinya saya ya ikut di Jawa Timur, ya jadi ke Lampung. Ya ini serentak. Besok di Jakarta mujahadah semacam ini. Minggu depan ada di Riau. Jadi dalam 1 bulan penuh ini di seluruh Indonesia, di mana terdapat pengurus penyiar sholawat wahidiyah tingkat provinsi, semua mengadakan pengajian-pengajian seperti ini, memohon kepada Allah agar masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia diberi kemudahan dan sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin hadirat, tadi disampaikan wahidiyah itu asalnya dari mana? Wahidiyah ini yang nyusun, yang naklif itu namanya beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid. Beliau adalah putra dari Mbah Yai Ma'ruf. Mbah Yai Ma'ruf ini termasuk keluarga Banjar Melati yang ada di Kediri, termasuk masih saudara dengan Mbah Yai Mbah Manap atau Mbah Karim Lirboyo, masih saudara. Lah, Mbah Yai Abdul Majid ini itu menyusun sholawat wahidiyah itu sekitar tahun 63, 64 itu mulai menyusun sholawat wahidiyah. Nah, itu kemudian disampaikan kepada masyarakat umum. Banyak diantara pengamal sholawat wahidiyah itu yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional, tokoh bangsa, alim ulama banyak. Misalnya anaknya Mbah Hasim, putranya Mbah Hasim Asy'ari, pendiri NU, itu namanya Mbah Yai Karim Hasim, itu juga pengamal sholawat wahidiyah. Kemudian dari Pondok Denanyar itu juga Mbah Sohib, Mbah Yai Sohib, anaknya Yai Bisri Samsuri, itu juga mondoknya di Kedunglu. Di Tambak Beras juga sama. Jadi mu'alif ini memang banyak didukung oleh ulama-ulama pada saat itu. Namun tidak sedikit juga yang menentang keberadaan wahidiyah. Di Jombang sana atau mungkin di Lampung sini mungkin masih ada yang mempertanyakan wahidiyah itu apa? Tapi ya sebagaimana yang saya jelaskan tadi,
Wahidiyah adalah bacaan sholawat yang di dalamnya terkandung doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholawat, melalui Rasulullah SAW, yang intinya adalah kesadaran kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ini bisa diberikan hati yang bersih. Hati yang bersih itu penting atau tidak? Sangat penting. Karena dawuh Rasulullah, ketika hati itu bersih, hati itu baik, salahal jasadu kullu, maka seluruh jasad itu akan menjadi baik. Tapi ketika hati ini buruk, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad tubuh ini akan menjadi rusak. Otak ini berisi ilmu pengetahuan yang mengatakan ini baik dan ini tidak baik. Tapi yang menentukan ini hati, melaksanakan atau tidak melaksanakan. Orang membicarakan keburukan orang lain, itu otak mengatakan baik atau tidak. Ilmu pengetahuan, agama, dalil, Al-Quran menyatakan itu tidak baik. Ayyakula lahma akhi, bahkan diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya. Tapi masih banyak tidak di antara kita yang melanggar itu. Ya, otak tahu ini tidak baik, tapi karena hatinya tidak bersih, maka hal tidak baik itu tetap dikerjakan. Di sana ada pejabat yang korupsi. Kira-kira pejabat itu tahu gak kalau korupsi itu tidak baik? Ada pejabat yang mencuri haknya rakyat, tahu tidak kalau mengambil hak rakyat itu tidak baik? Tahu. Tapi seandainya masih dilakukan, kenapa? Otaknya mengatakan tidak baik, tapi hatinya tidak bisa mengendalikan. Hatinya itu tidak baik. Otak itu berisi pertimbangan-pertimbangan, tetapi yang menentukan itu adalah hati. Maka Rasulullah bersabda itu tadi, ala wahya qalbu, ketika hati itu baik maka semua jasad akan menjadi baik. Hati itu tidak baik maka semua jasad itu menjadi tidak baik. Orang kalau hatinya iri, orang kalau hatinya sudah benci, itu ketemu saja disuruh senyum susah. Nggih napa mboten? Jenengan misale geting kalih tanggane, petuk tok niku dikongkon guyu niku angel. Petuk niku digeken mesem ngoten angel. Karena di dalam hati itu sudah ada rasa tidak senang. Dan itu yang diperangi oleh Wahidiyah, agar hati ini bisa menjadi baik, agar penyakit-penyakit hati yang berupa iri, dengki, hasud dan lain sebagainya, terutama hati yang bisa merasa dirinya sebagai Tuhan, itu bisa bersih. Nah, ini yang diajarkan dalam Wahidiyah untuk mengelola hati kita masing-masing. Ketika hati kita merasa bahwa kita ini lebih buruk dari orang lain, berarti memandang orang lain itu lebih baik daripada kita. Lah ngoten toh? Tiang mujahadah niku merasa kula niki makhluk, saya ini adalah makhluk yang paling berdosa. Berarti memandang orang lain ini lebih baik dari diri kita. Maka itu dalam Wahidiyah nek mujahadah tidak ada satupun yang boleh merasa lebih baik daripada yang lain. Semuanya harus merasa penuh dosa. Ketika kita memandang orang lain lebih baik dari kita, maka senyum itu akan keluar, rasa penghormatan itu akan keluar, rasa bersyukur itu akan muncul. Jenengan nganggep tonggo jenengan niku luwih ganteng timbang jenengan, luwih ayu timbang jenengan, petuk tok niku pun seneng. Mas yo anggepan tok.
Tapi kalau kita merasa diri kita lebih baik, merasa orang lain itu ada di bawah kita, ya maka itu tidak diajarkan dalam wahidiyah. Maka kita akan sinis terhadap orang lain. Maka dalam wahidiyah itu enggak ada yang namanya macam-macam, itu enggak ada. Kalau mujahadah ya semuanya harus merasa paling berdosa. Karena besok ketika disidang di Yaumul Mahsyar, ada sebuah hadis. Besok ketika disidang di Yaumul Mahsyar, itu pertama kali yang disidang itu adalah orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, matinya dalam keadaan berperang. Disidang, ditunjukkan, ini kamu dulu berperang kemudian meninggal dunia, ini hasil karyamu. Ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan surga. Lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya, apa yang kamu perbuat sehingga ada kenikmatan-kenikmatan seperti itu? Mereka berkata, saya dulu waktu di dunia saya jihad, saya memperjuangkan agamamu ya Allah, sampai akhirnya saya meninggal dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, kadzabta, kamu bohong. Tidak, walakinnaka qatalta, itu karena ingin kamu mati, karena kamu itu ingin dikenang sebagai orang pemberani. Jadi ketika berjihad itu tidak lillahi ta'ala, tidak hanya semata-mata menjalankan Allah, tapi berjihad karena ingin dikenal sebagai orang yang pemberani. Maka pengamal wahidiyah, janganlah Anda bermujahadah, berjuang, memperjuangkan sholawat wahidiyah itu karena kepentingan diri, kepentingan diri, karena ingin dikenal, disebut kiai, ingin disebut pengurus, ingin terpilih DPC, ingin terpilih DPW dan lain sebagainya. Jangan, karena itu adalah termasuk orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu ya Allah itu memperjuangkan sholawat wahidiyah yang isinya mengesahkan Engkau ya Allah. Bukan, kamu dulu berjuangnya karena kamu ingin dikenal orang. Maka diseretlah orang tersebut ke neraka. Itu golongan pertama. Golongan kedua adalah orang yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, menjadi pendidik, menjadi dai, menjadi kiai, ngurui wong ngaji, ngurui wong maca shalawat wahidiyah. Kiai-kiai itu oleh malaikat ditunjukkan hasil jerih payahnya di dunia, senang hatinya. Tapi ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu adalah pembohong. Karena ketika kamu ngaji, kamu ingin disebut sebagai orang yang pintar, kamu ingin disebut kiai, ingin disebut lemparkan ke neraka. Golongan ketiga adalah golongan agniya. Mereka yang memiliki rezeki yang cukup, ketika mentasarrufkan hartanya, membagikan hartanya, itu ingin dikenal sebagai orang yang luman, orang yang murah hati, maka itu pun tidak selamat. Pengamal ketika ngisi dana box, maka hatinya harus niat ngisi dana box lillahi ta'ala. Jangan karena nanti dana box saya itu 1 bulan 200.000, ben wong sak provinsi Lampung roh kabeh jenengku. Nah itu, kalau motivasi seperti itu, maka dia juga tidak akan selamat besok di yaumul kiamah. Maka itu kita pengamal diajari mengelola hati dalam setiap perbuatan, perilaku, tindakan kita, apapun yang kita laksanakan. Yang penting tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan hukum pemerintah,
maka niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah karena ajaran-ajaran seperti itu, ajaran yang luar biasa, itu yang menjadi semangat juang kita untuk senantiasa memperjuangkan sholawat wahidiyah. Kebetulan hari ini itu tanggal 28 Hari Sumpah Pemuda, di mana dulu para pemuda dari pelosok negeri ini berkumpul menyatakan Indonesia ini berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menyatakan bahwa ini kita sudah merdeka. Mereka memperjuangkan kemerdekaan. Cita-cita seorang pemuda itu sangat luhur, sehingga ada sebuah ungkapan, himmatur rijal tuhdibul jibal. Cita-cita seorang pemuda itu kekuatannya bisa merobohkan sebuah gunung. Cita-cita seorang pemuda. Dan alhamdulillah kita hari ini sudah diberi kemerdekaan, dan itu adalah perjuangan nenek moyang kita yang tentu harus kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Secara fisik mungkin kita sudah merdeka, tapi secara ruhani mari kita introspeksi diri kita. Apakah semua tindakan kita, langkah-langkah kita dalam setiap kehidupan sehari-hari kita ini sudah bebas atau merdeka dari hawa nafsu atau belum? Kita masih ingin dipuji orang atau tidak? Kalau namanya orang dipuji itu pasti senang. Nggih napa mboten? Ibu-ibu niku delokno ayu seneng mboten? Delokno peyot seneng mboten? Mboten. Orang itu kalau dipuji pasti senang. Kalau dihina pasti tidak senang. Ya wajar, semua orang seperti itu. Tapi kita sebagai pengamal diajari, oh aku dipuji seneng, tapi senengku sebab duwei oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihina mangkel, aku iso mangkel iki sebab sing gawe Gusti Allah. Nah itu, kalau kita sudah bisa menerapkan seperti itu, berarti kita sudah merdeka secara ruhani. Lah itu sudah atau belum di kalangan pengamal? Nah itu kita introspeksi diri, kita lihat diri kita, kita lihat hati kita, ingat kita kepada Allah itu lebih banyak atau tidak daripada lupanya? Banyak lupanya atau banyak ingatnya? Ketika banyak ingatnya maka tentu besok akan selamat. Ketika banyak lupanya maka tentu besok tidak akan selamat. Ketika amal perbuatan baik itu lebih banyak dari amal perbuatan buruk. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ketika perbuatan baiknya itu ketika ditimbang lebih ringan dari perbuatan buruk, otomatis perbuatan buruknya itu lebih banyak. Maka besok kita akan dilempar ke neraka hawiyah. Neraka itu adalah siksaan yang luar biasa pedih para bapak, para ibu. Jangankan di neraka, di alam kubur saja itu merupakan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang tidak beriman. Coba jenengan bayangkan, kita besok meninggal dunia, setelah itu dikubur, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, diuruk, terus kita semua ngelilir, rasanya seperti apa? Bengok-bengok ngalor ngidul, gak ono sing krungu, ambekan angel, itu ketika sudah dikubur. Ya,
Ketika kita membayangkan kematian, sering ziarah kubur, ingat mati. Maka itu harapannya agar kita bisa memperbaiki diri kita, menyiapkan bekal kita sebelum kita meninggal dunia. Mumpung kita semua masih dikasih kesempatan, dikasih kesehatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan sebaik-baiknya, kapanpun dan dimanapun itu berada. Rasulullah itu adalah orang yang sempurna, orang yang paling sempurna. Keselamatannya dijamin oleh Allah. Tapi setiap harinya beliau masih sering menangis, masih membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Rasulullah itu sering menangis. Rasulullah itu menangis dan tertawanya itu banyak menangisnya. Kalau Rasulullah menangis, maka seluruh sahabat yang ada di sekitar Rasulullah ikut menangis. Ada sebuah kisah di mana ketika pulang dari haji, Rasulullah itu mampir ke makam ibunya. Ini dalam kitab Ihya ada, dalam kitab Muhadzab ada, dalam Sunan Abi Daud ada. Mampir ke makam ibunya, kemudian memohon kepada Allah, Ista'dzantu Rabbi an astaghfirullah. Saya minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibu saya. Maka oleh Allah fa'abah, oleh Allah tidak dikasih izin. Akhirnya Rasulullah itu menangis. Begitu hebatnya Rasulullah menangis, fabaka wa abka man haula. Rasulullah menangis sehingga menjadikan semua sahabat yang derekaken mengikuti Rasulullah semuanya ikut menangis. Padahal sahabat nggak tahu Rasulullah nangis karena apa, itu nggak tahu. Tapi ketika lihat Rasulullah menangis, semua sahabat menangis. Ketika melihat Rasulullah tersenyum, semua sahabat ikut tersenyum. Dan Rasulullah itu banyak menangisnya daripada tertawanya. Itu Rasulullah, orang yang paling mulia, yang paling agung, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun diri kita sebagai orang yang penuh dosa, banyak mana menangis kita karena Allah, ya, bukan menangis karena hutang, menangis karena Allah. Dan tertawa kita banyak mana. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis sehingga kami semua ikut menangis ya Rasulullah? Rasulullah baru menceritakan, saya tadi minta izin kepada Allah agar saya diperbolehkan untuk memohon ampun bagi ibu saya, tetapi Allah mendiamkan, menolak permohonan saya, karena itulah saya menangis. Setelah itu ada beberapa riwayat seperti di syarahnya Sunan Abi Dawud, ada di kitab-kitabnya Imam Suyuti yang menyatakan melihat Rasulullah menangis itu, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua Rasulullah itu dibangkitkan kembali, kemudian beriman kepada Rasulullah, sehingga boleh membacakan istighfar kepada Rasulullah. Rasulullah orang mulia, jalukno ngapura kepada orang tua, orang tuanya sudah meninggal dibangkitkan oleh Allah. Lah kalau kita, apakah bisa kita mohon seperti Rasulullah seperti itu? Lah itu pun Rasulullah masih menangis. Kemudian dia tahu al-anfazuruha, sekarang silahkan berziarah kubur. Jadi ketika Rasulullah menangis, sahabat semua menangis. Ketika Rasulullah tersenyum, bahagia, semua sahabat bahagia. Itu pun para hadirin hadirat seperti yang saya sampaikan tadi, itu pun ketika dihisab hatinya, perilakunya plus hatinya, sahabat itu masih merasa berat. Apalagi kita sebagai umat-umat generasi yang telah jauh dari Rasulullah. Semoga dalam membaca sholawat ini kita benar-benar bisa menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena ketika kita membaca sholawat, maka Rasulullah pasti hadir. Rasulullah berjanji, barang siapa membaca sholawat di kuburku, maka akan aku dengarkan. Man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Barang siapa membaca sholawat jauh dariku, maka aku akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ublightu, saya akan didatangkan oleh Allah. Maka ketika kita di Lampung ini membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka kita harus meyakini bahwa Rasulullah itu didatangkan oleh Allah untuk hadir di hadapan kita, hadir bersama kita yang sedang membaca sholawat. Maka itu sejarahnya, kalau kita sering dibaan itu, nah itu ketika kita membaca marhaban itu berdiri karena menghormat kedatangan Rasulullah. Maka itu ketika bermujahadah Rasulullah hadir, maka seluruh penderek Rasulullah insya Allah juga hadir. Ketika Pak Bupati hadir, Pak Camat hadir tidak? Pak Lurah hadir tidak? Pak RT hadir. Ketika Pak Presiden Jokowi misalnya datang ke acara Nifusana ini, Gubernur hadir tidak? Polisi dari jajaran provinsi sampai kecamatan semuanya akan hadir. Apalagi ini adalah Rasulullah SAW, pemimpin umat manusia, bukan hanya pemimpin bangsa Indonesia, tapi pemimpin umat manusia. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam tanpa kesombongan. Maka kita baca, ya sayyidi ya Rasulullah, duhai pimpinanku, duhai pemimpinku. Karena beliau menyampaikan sendiri, beliau adalah pemimpin Bani Adam. Ketika Rasulullah hadir, kira-kira seluruh sultan aulia ikut menghadiri, menghormati kehadiran beliau atau tidak? Para sultan aulia min awalihim, ketika Rasulullah datang, maka semuanya akan datang, termasuk ghaus hadzal zaman, termasuk orang tua kita yang telah meninggalkan kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Maka mereka akan ikut hadir menghormat kedatangan Rasulullah, memohon syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu adalah pertolongan. Rasulullah itu pernah ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khayyirtu baina syafa'ah wa baina ayat khula niswa ummatil jannah. Saya pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, khayyirtu baina syafa'ati wa baina ayat khula nisfu ummati al jannah. Saya pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Muhammad, kamu pilih mana? Saya kasih kewenangan separuh dari umatmu masuk surga. Apa saya kasih kewenangan untuk memberikan syafaat? Rasulullah menjawab, fakhtartu syafa'ata li'annaha a'ammu wa akbar. Saya memilih syafaat karena syafaat itu lebih umum, lebih luas, jangkauannya lebih besar daripada hanya setengah umatnya Nabi Muhammad. Syafaat itu apakah diberikan kepada orang yang bertakwa, para ulama, para kiai, para aulia? Syafaat tidak. Syafaat tidak diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Rasulullah juga menyampaikan, atau ronaha lil muttaqin, apakah itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Lah, tidak. Itu adalah walakinnaha lil mudnibin, untuk orang-orang yang penuh dosa, lil khotoin, untuk orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Siapa orang yang penuh dosa? Siapa orang yang penuh dengan kesalahan? Kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa tidak konsisten, tidak mengikuti dawuh-dawuh beliau, tidak mengikuti dengan sempurna bimbingan-bimbingan Rasulullah.
Syafaat itu untuk orang-orang yang penuh dosa seperti kita, untuk orang-orang yang penuh melakukan kesalahan seperti kita. Tahu ini tidak baik, dilanggar, kemudian tobat, melanggar lagi, tobat lagi, melanggar lagi, tobat lagi. Itu namanya musrif, musrifun, orang yang keterlaluan dalam berbuat dosa. Menipu itu tidak baik, berbohong itu tidak baik, tapi kita berbohong. Setelah itu tobat, berbohong lagi, tobat, berbohong lagi, tobat. Dawuhnya para ulama, jalan yang paling dekat kepada Allah, aqrabut turuq ilallah fi akhir zaman, jalan yang paling dekat sadar kepada Allah besok di akhir zaman itu adalah kasratul istighfari wassalati ala nabi. Banyak membaca istighfar dan banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tambahnya, khususan lil musrifi, khususnya bagi mereka-mereka yang dosanya itu yang senang berbuat dosa. Ya seperti itu tadi. Tahu rasan-rasan tidak baik, tetap ngerasani. Habis itu tobat, ngerasani lagi, tobat, ngerasani lagi. Nah, itu musrif seperti itu. Dan kita sering melakukan itu, terutama saya sering melakukan itu. Lah itu kita butuh syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya besok ketika di Yaumul Mahsyar yang biasa disebut dengan syafaatul uzma. Karena besok di Yaumul Mahsyar itu para bapak, para ibu, di Yaumul Mahsyar ketika kita semua dibangkitkan dari kubur kita, maka kita akan bertemu dengan tetangga kita, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan sahabat kita. Bertemu itu bukan karena hal yang lain, tapi karena saling menuntut. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Besok itu dengan saudara bertengkar, lari. Sekarang kita bisa bergurau, ngobrol dengan konconi, dengan macam-macam tetangganya, guyon. Anak orang tua besok sekarang bisa guyon. Besok ketika Yaumul Mahsyar semuanya saling berlari menjauh karena takut dituntut. Anak menuntut orang tua. Orang tua, Pak, saya dulu waktu di dunia kenapa tidak jenengan kasih pendidikan yang baik? Kenapa saya tidak jenengan kenalkan dengan makrifat kepada Allah? Kenapa saya tidak begini, tidak begini? Orang tua juga nuntut kepada anak. Anakku, aku biyen tahu berbuat elek kok gak tok elingno, mujahadah kok gak tok jak, dan lain sebagainya. Istri menuntut suami, suami juga menuntut istri. Sahabat menuntut sahabat, saling menyalahkan di antara umat manusia. Itu yang terjadi di Yaumul Mahsyar. Maka pada hari itu hanya satu orang yang bisa memberikan pertolongan, dan beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita mohon dalam doa kita, ya syafi'al khalqi habiballahi, atau ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Duhai pemberi syafaat makhluk, berilah kami syafaat, sehingga besok kita bisa selamat di akhirat nanti. Mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung kita masih diberi kekuatan, mari pada malam hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran hati bahwa kita adalah makhluk yang paling zalim, kita makhluk yang paling berlumuran dosa. Karena itu adalah cara agar kita dicintai oleh Allah melebihi para kekasih Allah, agar kita bisa dicintai oleh Allah melebihi para muqarrabun. Kita akui dosa-dosa kita, kita akui kesalahan-kesalahan kita, kita merintih dalam hati kita, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diri kita, untuk orang tua kita,
untuk keluarga kita, untuk masyarakat desa ini, untuk khususnya provinsi Lampung ini, lebih umumnya bangsa Indonesia dan jami'al alamin. Semoga semua diberi rasa persatuan dan kesatuan, diberikan kemampuan untuk segera sadar kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa menerapkan lillah billah lir rasul bil rasul lil ghos bil ghos, dan merasa bahwa Rasulullah hadir ketika kita membaca sholawat. Mari para bapak, para ibu, kita mohon sekali lagi, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adab batin, lahir dan batin sebaik-baiknya, sehingga diri kita benar-benar bisa diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai penderek muallif salawat wahidiyah, sehingga keselamatan diri kita besok, khususnya ketika kita dikubur dan ketika di akhirat, itu bisa kita capai. Mari para hadirin hadirat, kita bermujahadah. Bermujahadah itu artinya bersungguh-sungguh memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jihad itu adalah fisik, kalau mujahadah itu adalah rohani. Kita dikasih peralatan yang canggih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min, senjata orang mukmin yang paling utama itu adalah doa. Mari kita maksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa doa. Kita mohon kepada Allah sekali lagi demi kebaikan diri kita, orang tua kita, keluarga kita, masyarakat provinsi Lampung, bangsa Indonesia dan jami'al alamin, agar bisa segera sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat, dan yang belum hafal silahkan membaca ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah sampai selesai. Apabila masih keberatan, silahkan membaca sholawat apapun yang dihafal, terserah sholawat apapun bisa dibaca. Mari para hadirin hadirat, Al-Fatihah. 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 Sekali lagi, jangan ada yang merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Mari kita merasa bahwa kita adalah makhluk manusia yang berlumuran dosa, penuh zalim, dan mohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا وجيد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا وجيد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا وجيد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله أنت لا نراه ولا نجد ولا نحس ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما حاط به علمك ووصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا شفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك ووصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا شفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك ووصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin hadirat, kita tahu, kita yakin bahwasanya setiap dari kita besok pasti akan meninggal dunia. Setiap dari kita besok akan mati, akan dikubur jauh dari sanak saudara. Maka dari itu mari sebelum itu menjemput, sebelum datang kepada kita, kita persiapkan diri kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga
kita semua, khususnya keluarga kita dan masyarakat Indonesia pada umumnya jami'al alamin, diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari para hadirin hadirat kita mohon dengan sesungguh-sungguhnya, dengan perasaan hati berlumuran dosa. Mari para hadirin hadirat, Allahumma kama anta ahlu, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama walu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jati bahri hatta la nara la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najid la tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat, ada sebuah kisah dalam kitab kecil, kitab Usfuriyah. Itu disebutkan bahwa pada zaman Rasulullah itu ada seorang pemudi perempuan itu bermimpi ketemu dengan ibunya. Pada saat itu ibunya sedang dibakar di dalam neraka. Kemudian pemudi itu berusaha untuk menolong ibunya.
Namun dalam mimpinya ketika tangannya masih mau masuk ke pintu neraka, dia bangun. Pada saat bangun dilihat tangannya ini sudah cacat, sudah puter, sudah tidak bisa lagi digerakkan. Itu hanya bermimpi melihat api neraka. Kemudian beliau, pemudi itu matur kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah menceritakan ceritanya. Akhirnya oleh Rasulullah, anak perempuan pemuda itu dikasih suruh pegang tongkat, pegang tongkatnya Rasulullah. Setelah itu diajak oleh Rasulullah untuk menyelamatkan ibunya. Ketika tangannya yang satu memegang tongkat Rasulullah, ternyata ketika tangannya itu turun ke neraka, api neraka itu padam. Itu hanya memegang tongkat Rasulullah yang bersambung kepada Rasulullah. Luar biasanya Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa api neraka itu tidak akan berkobar ketika ada Rasulullah. Maka itu dalam bertasyafuk kita mohon kepada Rasulullah sebagai halnya pemudi itu. Setelah dia berhasil menolong ibunya, maka tangannya disembuhkan oleh Rasulullah sehingga sembuhlah pemudi itu. Dari kisah itu mari kita mohon dengan sebenar-benarnya, memohon syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa diselamatkan dari api neraka besok pada yaumul qiyamah. Mari para hadirin hadirat, ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuh aslahu warohahu adrikni faqad dalam alaysa li ya sayyidi siwaka fa in darda kuntu syahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam aslahu warohahu adrikni faqad dalam abada wa rabbini alaysa li ya sayyidi siwaka in daruta kuntu syahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam abada wa rabbini alaysa li ya sayyidi siwaka in daruta kuntu syahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam abada wa rabbini alaysa li ya sayyidi wa in daruta kuntu syahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam abada wa rabbini alaysa li ya sayyidi in daruta kuntu syahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam abada wa rabbini alaysa li ya sayyidi siwaka fa in daruta kuntu syahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam abada wa rabbini alaysa li ya sayyidi siwaka fa in daruta kuntu syahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini binillah anzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini binillah وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا
يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي موصلة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت هيلتي في بلدتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا يسر دعواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب. Para mujahidin mujahidat, hari ini seperti kita tahu bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja.
peperangan di mana-mana, di Eropa, di Asia, bahkan ini di ASEAN ini juga sedikit memanas. Iklim perubahan iklim dunia, hujan itu kemarau sudah tidak seperti biasanya. Mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang diciptakan oleh Allah itu diberi keberkahan sehingga menghasilkan hasil yang baik bagi dunia ini. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami ala alihi wa ja'ali lana ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawahtina qarrib alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah wa fi hadhil mujahadah nisfi sana ya Allah wa fi hadhil mujahadah nisfi sana ya Allah wa fi hadhil mujahadah nisfi sana ya Allah wa bi hadhil mujahadatin fi 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 sana ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawzi hadzal zaman wa awanihi ya sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خوض هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خوض هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بلغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بلغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بلغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بلغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بلغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بلغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بلغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بلغا. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا ففروا إلى الله. ففروا ففروا إلى الله. 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 ففروا 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 إلى الله. ففروا إلى
ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل وقل جاء الحق ويحق الباطل وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Demikian para hadirin hadirat yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghausi radhiyallahu an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.